Sementara itu, internal PDIP menyampaikan sinyal bahwa calon petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok masuk dalam radar cagup mereka. Meski mendengar sinyal tersebut, namun Ahok tetap memilih menjadi calon dari jalur independen. Terlepas dirinya masuk dalam survei internal Bacagup PDI Perjuangan, calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok tetap maju dari jalur independen dalam Pilkada 2017. Saat ditemui di kantornya di Balai Kota DKI Jakarta, Ahok menegaskan tetap pada keputusannya. Walau PDIP memasukkan dirinya dalam survei Bacagup Partai Berlambang Banteng tersebut, namun Ahok bergeming maju dari jalur parpol. Meski demikian, dirinya masih menjaga hubungan pribadi dengan elit PDIP. PDIP Bu Megawati juga oke, Bu Megawati juga baik, dan secara partai kan ada prosesnya juga. Ahok beralasan, meski banyak parpol yang akan mendukung dirinya, Ahok tidak ingin perjuangan relawan Ahok mengumpulkan KTP tidaklah sia-sia. Sudah lebih dari 800.000 KTP yang dikumpulkan relawan teman Ahok. Oh tetap kita harus menghargai teman-teman Ahok yang ngumpulin KTP. Ya, itu yang saya sampaikan pada teman-teman juga dari partai. Saya bukan anti partai, cuma sekarang kan ada anak muda yang politik sebetulnya, dan mereka juga punya stigma partai itu buruk. Nah, saya sampaikan partai tidak buruk, mungkin ada oknum di dalam yang buruk. Dalam kapasitasnya sebagai calon petahana, Ahok memilih Heru Budi Hartono sebagai wakil gubernurnya kelak. Sebelumnya, Partai Demokrat juga telah menggelar penjaringan melalui wawancara fit and proper test. Dalam radar Partai Berlambang Mercy tersebut, nama Yusril Iza Mahendra menjadi tokoh yang diunggulkan. Nama Yusril juga masuk dalam penjaringan yang dilakukan PDIP. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Sandiaga Uno menyatakan ketiga nama yang akan diusulkan Partai Gerindra nantinya akan tetap dibahas dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat untuk diputuskan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto setelah Lebaran mendatang. Benar itu adalah bahwa Gerindra DKI sudah menyetor 3 nama, yaitu Bapak Samsudin, Pak Yusril, dan saya sendiri, Sandiaga Salahuddin Uno, untuk dimasukkan ke Dewan Pimpinan Pusat. Nanti akan diputuskan oleh Pak Prabowo Subianto sendiri setelah Lebaran. Ya, dinamis memang perkembangannya karena masih ada nanti Juni, Juli, puasa, Agustus nanti mulai masuk, semakin dekat proses pendaftaran, tetapi juga sudah banyak strategi mungkin diluncurkan oleh PD Perjuangan. Kemarin ada Posko Karisma, apa kabar Mas Basara? Iya, itu ternyata setelah kita telusuri, Posko Karisma itu adalah posko yang didirikan, diinisiatifi oleh para teman-teman relawan Bu Risma yang memang punya ekspektasi agar PDI Perjuangan... Relawan Bu Risma ini PDI Perjuangan juga atau bukan? Bukan, artinya bukan, ya? Dia di luar struktur PDI Perjuangannya. Itu saya kira sama munculnya seperti relawan Ahok, relawan Pak Jokowi pada saat Pilpres dan sebagainya. Dan itu dalam alam demokrasi seperti saya ini lumrah-lumrah saja. Begitu. Sehingga oleh karena itu kita mencermati itu sebagai sebuah ekspektasi publik. Walaupun sampai dengan hari ini Bu Risma belum mendaftar sebagai calon, karena saya kira dia istiqomah pada janjinya ya untuk membangun Surabaya, tetapi dia sadar betul sebagai kader partai dia harus tunduk kepada apapun penugasan partai yang akan dilakukan nanti. Tapi di luar itu Bung Wahyu, sesuai dengan harapan publik agar partai membenahi diri, membangun kinerja yang akuntabel, transparan dan lain sebagainya, di dalam proses rekrutmen, penjaringan dan penetapan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah DKI Jakarta. Kemarin kita sudah memproses 32 orang calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar lewat PDI Perjuangan. Sekarang ini tahap kami sedang melakukan survei, pemetaan lapangan terhadap semua figur, semua yang mendaftar, untuk kemudian kita memotret faktor popularitas dan sudah bisa tergambar kira-kira hasilnya? Kita masih sedang olah, hasilnya masih dalam proses, dan saya kira kita juga tengah mengkonsolidasikan dengan struktur partai, dalam hal ini DPD DKI Jakarta, DPC, PAC, ranting-ranting dan anak ranting, karena salah satu tujuan pilkada bagi PD Perjuangan bukan hanya merebut kekuasaan politik di daerah, tetapi juga sarana kaderisasi dan konsolidasi. Sehingga faktor-faktor itu coba kita konsolidasikan sedemikian rupa sebelum kita sampai pada kesimpulan.
Kalau saya sih berharap biar seru pilkadanya seperti temanya pilkada belum selesai, maka memunculkan figur-figur yang punya potensi untuk lawan sepadan dari Pak Ahok yang sangat kuat itu. Misalnya tadi pertanyaan Mas Wahyu soal Risma, saya katakan, iya kalau ingin memunculkan figur harus figur-figur yang memiliki kekuatan elektoral, kekuatan figur yang mirip dengan postur elektoral yang dimiliki oleh Pak Ahok. Karena itu figur-figur kepala daerah berprestasi menurut saya layak untuk dipertimbangkan, untuk dimunculkan. Tetapi makin lama memunculkan, ruangnya semakin sempit, semakin tidak ada keseruan untuk memunculkan. Nah mungkin ada kalkulasi realistis tadi PD Perjuangan untuk memunculkan. Nanti kalau dimunculkan, dicoba-coba untuk melihat sepadan, tetapi tidak muncul figur yang kuat, tidak ada pilihan bagi PDIP, akhirnya harus dukung Pak Ahok juga. Misalnya surveinya ternyata Pak Ahok juga yang nomor 1. Yang kedua, nanti banyak pertaruhan. Ini kan pertaruhan bagi PD Perjuangan yang memegang kursi legislatif di DPRD. Tidak mau di 2019 punya imbas ketika kalah di eksekutif terhadap legislatifnya. Karena itu banyak yang akan dipertaruhkan. Posisi Bu Risma lagi, terutama akan layu sebelum berkembang. Padahal orang ini orang baik, potensial dan masih panjang. Yang kedua, Jatimnya bisa terlewat peluangnya kalau kalah di pilkada DKI. Jadi memang benar-benar harus berpacu dihitung betul. Tapi di sisi yang lain, PD Perjuangan menurut saya juga mempertimbangkan begitu gengsi politik Gubernur DKI ini. Dulu kan Presiden Republik Indonesia yang jadi Gubernur DKI. Selain itu APBD-nya 67,1 triliun. Ini juga harus diamankan. Jadi faktor-faktor itu menurut saya dihitung betul oleh PD Perjuangan. Tidak mungkin PDIP mengusung nama orang yang tidak akan punya peluang menang. Pertanyaannya, kalau orang yang akan disiapkan oleh PD Perjuangan tidak memiliki peluang menang, kemana? Ya baik, kita awal langsung perbincangan. Mas Basara, benar nih apa yang dikatakan Pak Ahok, sudah ada sinyal dari Bu Mega? Boleh jujur ya? Silakan. Boleh jujur ya? Saya pribadi tuh jadi makin prihatin sama Pak Ahok. Dengan pernyataan beliau terakhir ini, ternyata Pak Ahok ini bukan saja kurang memiliki kecerdasan emosional, tapi juga lemah dalam kecerdasan kultural. Apa yang saya maksud adalah, kalau Pak Ahok mempersepsikan bahwa PDI Perjuangan dalam hal ini melalui Ibu Megawati memberikan sinyal akan mendukung, sebenarnya sinyal dukungan itu sudah sejak lama kita berikan. Bahkan sejak mendukung Pak Ahok menjadi calon wakil gubernur bersama Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi naik jadi presiden, kemudian kita dukung menjadi gubernur, bahkan ketika menjabat gubernur bersengketa politik dengan DPRD DKI, jelang HMP, PDI Perjuangan, Ibu Mega menginstruksikan mencabut dukungan HMP itu. Dan kemudian tanda-tanda lain itu diberikan, termasuk juga ketika Ibu Mega ulang tahun kemarin, salah satu dari 4 tokoh yang mendapatkan nasi kuning dari Ibu Mega itu adalah Pak Ahok. Kemudian 1 minggu sebelum Pak Ahok memberikan ultimatum, itu ada pembicaraan-pembicaraan dengan Bu Mega dan elit PDI Perjuangan yang lain tentang kelanggengan pasangan Pak Ahok dan Pak Jarod. Tiba-tiba seminggu setelah itu tidak angin tidak ada hujan, membuat pernyataan mengultimatum PDI Perjuangan untuk memberikan rekomendasi. Gitu kan? Nah, jadi menurut hemat saya, Ahok gagal paham. Gagal paham ya. Walaupun sebenarnya sudah bertahap, mestinya semua sinyalemen itu sudah cukup jelas untuk beliau baca. Ya, 5 tahun loh, 1 pelita Pak Ahok mulai dekat dengan PD Perjuangan dan Bu Mega sejak 2012. Mestinya beliau paham betul bagaimana struktur dan kultur PDI Perjuangan. Bu Mega itu adalah tokoh politik, tokoh nasional, ketua umum partai politik yang tahu betul bagaimana membedakan antara pribadi, hubungan pribadi dan hubungan organisasi. Baik. Pada konteks ini Pak Ahok gagal. Atau jangan-jangan pengurus yang lain belum tahu karena Pak Ahok kan dengan Bu Mega sering makan bakso, kemudian ini langsung direct jangan-jangan demikian. Itulah yang saya katakan Pak Ahok gagal paham dalam mempersepsikan bagaimana sesungguhnya tipikal Ibu Megawati Soekarno Putri. Dalam konteks hubungan pribadi, Ibu Mega adalah seorang figur yang ramah. Ketika beliau suka dengan orang-orang yang dianggap baik, punya kompetensi dan sebagainya, beliau banyak berhubungan baik. Tetapi ketika menyangkut ranah organisasi, maka mekanisme organisasi ini harus ditempuh. Nah, mekanisme organisasi inilah yang oleh pernyataan Pak Ahok beberapa kali beliau nyatakan tidak akan maju melalui partai politik. Ini satu hal yang prinsip bagi PDI Perjuangan. Saya garanti 100% kalau PDI Perjuangan disuruh mendukung Pak Ahok dalam kapasitasnya memilih jalur perseorangan, garansi saya 100% PDI Perjuangan tidak akan memilih itu. Karena mazhabnya jelas berbeda. Ini mazhab individualisme, calon perseorangan, PDI Perjuangan, partai politik mazhabnya gotong royong. Jadi apa kira-kira Mas Hanta maksud Pak Ahok sebut sudah dapat kode lagi, sinyalemen dari jaminan dari Bu Mega?
PDIP dan Pak Ahok ini sepertinya benci tapi rindu. Jadi sebenarnya sudah cocok, cuma mekanismenya. Sebenarnya substansial soal teknisnya belum sepakat. Kalau saya membacanya begini, PD Perjuangan ada dua kemungkinan ya sebelum ke Pak Ahoknya. Saya menyampaikan di diskusi di sini juga dengan Pak Bambang Deha, dugaan saya PD Perjuangan akan menggunakan kalkulasi politik realistis atau dengan konsekuensi nanti PD Perjuangan akan dinilai menjalankan politik zigzag. Dia kadang mendekat, kadang menjauh, kadang maju, kadang mundur. Ujungnya seperti apa kan belum tahu. Kenapa saya bilang kalkulasinya akan realistis? Pasti PD Perjuangan tidak sembarangan dalam menentukan calon gubernur. Satu, pertimbangan siapa calon yang paling potensial, paling kuat, elektabilitas. Karena itu instrumen survei, dan sekarang sudah masuk radar survei kabarnya, itu akan menjadi pertimbangan. Catatan yang kedua adalah relasi politik antara tokoh sentral, veto player di partai politik, katakanlah ini PD Perjuangan ada Ibu Mega, dengan Pak Ahok itu tidak problematik. Jadi tidak ada misalnya dengan Pak SBY misalnya agak sulit, tetapi dengan Pak Ahok tidak. Yang ketiga ada irisan antara konstituen PD Perjuangan dengan basis pendukung Ahok. Jadi ada kemungkinan. Tetapi risikonya itu tadi. Namun di sisi yang lain bisa juga kita melihatnya PD Perjuangan akan konsisten. Ini kan kacamata publik. Konsisten sejak awal kemungkinan tidak mendukung Ahok. Ujungnya PD Perjuangan tidak mendukung Ahok. Kenapa saya masih membuka celah curiga? Karena PD Perjuangan menggunakan dua jalur. Ada jalur DPD yang sudah ditutup, kemudian ada jalur lain yang masih dibuka. Namanya DPP atau hak prerogatif ketua umum. Nah, artinya masih ada peluang Pak Ahok. Kecuali tadi sudah ditutup semuanya, berarti kita tidak relevan lagi. Jadi artinya ini keduanya saling memanfaatkan peluang yang masih terbuka. Soal tadi kalau saya tangkap dari Mas Ahmad Basara tadi, ini apakah Ahok mau datang ke PD Perjuangan mendaftarkan, lalu sebenarnya tanya problem itu, atau sebaliknya ini soal gengsi politik sepertinya. Kemudian Pak Ahoknya sebaliknya, kalau gitu PD Perjuangan yang juga mendekat ke Pak Ahoknya. Jadi ini semacam saling mengirim pesan, sinyal, ultimatum secara halus seperti benci tapi rindu. Benci tapi rindu ya. Nah, sepertinya itu yang sedang sedang berputar dalam relasi ini. Cuma itu konsekuensinya. Kalau ujungnya PD Perjuangan mendukung Pak Ahok juga dengan kalkulasi politik yang realistis tadi, kesannya memang PD Perjuangan akhirnya tidak terlalu konsisten karena terlalu menukik. Tiba-tiba mendukung Ahok juga, anti klimaks di publik. Nah, ujung-ujungnya Ahok juga gitu. Kami menyadari bahwa politik itu dinamis. Kompleksitas permasalahan Ahok dengan PDI Perjuangan sebenarnya ini kan hubungan kausalitas saja. Ada aksi, ada reaksi. Yang beraksi awal itu adalah Pak Ahok. Dengan dinamika hari ini, saya kira kalaulah peluang dinamika itu ada seperti yang Bung Hanta katakan, dan memang secara teoritis sesuai dengan mekanisme kepartaian masih ada lewat jalur DPP partai ataupun hak prerogatif ketua umum. Tetapi setidak-tidaknya menurut hemat saya ada 3 syarat yang menjadi bahan evaluasi kami. Pertama, kami akan melihat bagaimana dinamika hukum kasus reklamasi dan sumber waras. Karena tidak mungkin kita mengeluarkan rekomendasi kepada seorang yang tiba-tiba menjadi tersangka. Kemudian yang kedua, tidak mungkin juga kita mendukung calon termasuk Pak Ahok ini yang tidak mendaftar lewat PDI Perjuangan dan itu mekanisme. Pakai itu mekanisme verifikasi, penyaringan dan kemudian penetapan. Kemudian yang ketiga, tidak mungkin juga menurut hemat kami karena Ahok itu bukan kader PDI Perjuangan, maka calon wakil gubernurnya bukan dari PDI Perjuangan sebagaimana yang sekarang ditunjuk oleh Pak Ahok. 3 variabel ini saya kira menjadi pertimbangan PDI Perjuangan saat ini. Kecuali akhirnya nanti tidak maju dalam perseorangan. Dengan asumsi bahwa politik itu dinamis.